Halo semuanya. Nah, kali ini kita masuk ke sesi yang kedua dengan topik yang sama, yaitu time management ketika online learning. Oke, untuk video kali ini lebih kepada tips and triknya, bagaimana untuk cara mengatur waktu yang baik. Tentu kita harus tahu apa saja hal-hal yang harus dilakukan. Nah, untuk yang pertama, kita harus melakukan identifikasi. Apa sih maksudnya identifikasi? Identifikasi ini adalah identifikasi hal-hal yang berpeluang membuang waktu. Nah, maksudnya kita mengidentifikasi kegiatan apa sih yang bermanfaat untuk kita dan kegiatan apa yang berpeluang membuang-buang waktu kita. Nah, selain itu, dalam identifikasi ini kita harus menetapkan tujuan per hari. Kita harus mendapat atau mencapai tujuan kita pada hari itu dan hari-hari selanjutnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita melakukan hal yang kedua, yaitu rencanakan. Dalam rencanakan ini, apa-apa saja sih kegiatannya? Untuk yang pertama, kita harus membuat daftar. Daftar ini maksudnya daftar kegiatan kita apa saja dan hal-hal tugas tanggung jawab kita yang penting yang harus termasuk dalam daftar tersebut. Nah, dalam rencanakan ini juga ada merencanakan tugas-tugas kecil, tanggung jawab kecil yang memang mendasar yang harus kita lakukan. Dan terakhir, dalam merencanakan ini kita harus mengerjakannya satu persatu sehingga tidak ada kelewat satu kegiatan atau satu tugas tanggung jawab yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, setelah rencanakan, yang ketiga itu pertahankan. Pertahankan ini maksudnya bagaimana sih kita melakukan kegiatan kita tadi yang sangat membawa dampak positif untuk kita. Bagaimana caranya? Tentu kita pertama harus disiplin, tekun, sungguh-sungguh, dan memaksimalkan apa yang kita kerjakan. Sehingga kita juga puas, kita bisa bangga dengan segala hal tugas tanggung jawab, baik kecil ataupun besar yang telah kita kerjakan. Kuncinya ya disiplin, tekun, sungguh-sungguh, dan tidak lupa untuk memaksimalkannya. Nah, untuk yang keempat yaitu self-control. Self-control itu maksudnya apa sih? Nah, kita itu dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab kita yang begitu besar, begitu banyak, tidak lupa kita harus melakukan me time. Me time maksudnya untuk waktu kita melakukan hobi kita, untuk kita sejenak istirahat sebentar atau membuat kegiatan lain itu yang membuat kita itu senang, ya semacam reward lah untuk diri kita yang telah melakukan tugas tanggung jawab besar. Dan selain itu berbagi pekerjaan dan tidak lupa istirahat yang teratur, karena tentu dalam tugas tanggung jawab yang begitu banyak, begitu besar atau lelah setelah kita melaksanakannya, kita harus melakukan istirahat tentu dengan teratur. Yang selanjutnya adalah tips and trick. Di sini kami memberikan 3 tips and triknya. Yang pertama adalah timetable, yang kedua to-do list, dan yang ketiga skala prioritas. Untuk yang pertama adalah timetable. Seperti pada slide, kita bisa melihat pada bagian kiri slide terdapat sebuah kolom, itu adalah timetable. Pada timetable itu kita bisa melis pekerjaan kita dalam satu hari, mulai kita bangun pagi sampai istirahat malam. Misalnya saya bangun pukul 6 dan antara pukul 6 sampai 7 pagi itu saya bergegas membereskan tempat tidur, doa pagi dan lain-lain. Dan antara pukul 7 sampai 8 itu adalah persiapan untuk kuliah, dan begitu seterusnya sampai malam hari, yaitu antara pukul 22.00 sampai 22.15 adalah waktunya doa malam dan kemudian istirahat malam. Kemudian yang kedua adalah to-do list. Sebenarnya to-do list tidak jauh berbeda dengan timetable, tetapi pada to-do list ini kita hanya melis pekerjaan-pekerjaan yang penting saja. Sebab
pekerjaan makan dan tidur itu kan sudah wajib kita lakukan, dan pada to-do list ini kita tidak melis makan dan tidur, kita hanya melis pekerjaan-pekerjaan penting saja yang harus diselesaikan dalam satu hari. Kemudian Orpers and Difference One atau biasa disebut habit tracker itu di sini kita bisa melihat keberhasilan kita per harinya atau per minggunya, seberapa berhasilkah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita list tersebut. Kemudian skala prioritas. Pada skala prioritas ini kita membuat skala waktu dalam berkuliah, terhadap keluarga dan me time misalnya contoh saja seperti saya pribadi, saya membuat skala prioritas itu misalnya 10 jam itu untuk sekolah dan 4 jam untuk me time, dan sisanya itu untuk waktu keluarga. Kira-kira begitu terhadap skala prioritas. Sekian dan terima kasih untuk tips and tricks dari kami. Kiranya teman-teman dapat memahaminya dan dapat mengatur waktunya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.